Halo, perkenalkan, nama saya Christian Sihombing dari kelas TE A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Pak Asmi Lubis. Di sini tentang pembuktian pengukuran 3 fasa menggunakan 3 wattmeter dan 2 wattmeter. Baik, di sini kita coba jalankan. Oke. Dalam rangkaian pada gambar, pengukuran daya 3 fasa menggunakan wattmeter pada sistem bintang berikut adalah komponennya. Sumber tegangan 3 fasa atau V1 sampai V3 fasa. Ini adalah sumber daya 3 fasa yang memberi tegangan ke rangkaian. Kedua, resistor beban R1, R2, R3 sampai 3K ohm, yaitu masing-masing di rangkaiannya. Yang ketiga, 3 wattmeter. Setiap wattmeter mengukur daya aktif pada masing-masing fase. Keempat, pengkabelan dan konfigurasi bintang. Dari pengkabelan terlihat bahwa setiap beban terhubung ke titik netral yang merupakan karakteristik koneksi bintang. Sini kita akan lanjut ke dalam penghitungan daya. Oke, kita masuk dalam penghitungan daya. Daya dalam sistem 3 fasa dengan beban resistif tidak dapat dihitung dengan V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dari wattmeter kita mendapatkan nilainya yaitu V1 sama dengan 8,07 wattmeter, V2 8,4 watt, V3 8,9 watt. Jadi totalnya adalah V total sama dengan 8,7 ditambah 8,4 ditambah 8,9 sama dengan 24,2 watt. Lanjut ke perhitungan faktor daya cos P. Faktor daya dalam sistem 3 fasa dihitung menggunakan rumus cos P sama dengan V total per akar 3 dikali volt fase dikali I. Namun karena beban yang digunakan adalah resistif murni atau hanya resistor, maka tidak ada pergeseran fasa sehingga cos P sama dengan 1. Artinya semua daya yang diberikan oleh sumber digunakan sebagai daya aktif tanpa adanya daya reaktif. Jadi kesimpulannya di sini, rangkaian ini adalah pengukuran daya 3 fasa dalam konfigurasi bintang. Dua, total daya aktif adalah 24,2 watt. Ketiga, faktor daya cos atau cos P atau P cos adalah 1 karena beban murni resistif. Pengukuran 3 fase dengan 2 wattmeter. Komponen rangkaian sumber tegangan 3 fase P sama dengan atau P sampai 3 fase memberikan suplai tegangan 3 fase ke beban. Kedua, resistor beban R1, R2, R3 sampai 0,5 ohm masing-masing. 3, 2 wattmeter. Wattmeter digunakan untuk mengukur daya sistem 3 fasa. Wattmeter 1 yaitu 22,5 watt dan wattmeter 2 22,7 watt. Perhitungan daya total. Kita langsung ke untuk perhitungan daya total. Daya total dihitung dengan total sama dengan 1 tambah V2. V total sama dengan 72,5 tambah 72,7 sama dengan 145,2 watt. Perhitungan faktor daya atau cos P. Faktor daya atau cos P dalam metode 2 wattmeter. Faktor daya atau cos P dalam metode 2 wattmeter dapat dihitung menggunakan rumus cos P sama dengan V1 dikurang V2 per V1 ditambah V2.
Dari hasil pengukuran, satu sama dengan 72,5 watt, dan kedua 72,7 watt. Maka cos P sama dengan 72,5 kurang 72,7 per 72,5 ditambah 72,7, yaitu cos P sama dengan minus 0,2 per 145,2. Maka cos P sama dengan 0,2 per 145,2 sama dengan 0,00138. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem memiliki sudut fase mendekati 90 derajat, yang kemungkinan besar menunjukkan beban dominan induktif atau kapasitas dengan daya yang reaktif. Kesimpulan di sini, pengukuran dengan metode 2 meter, daya total dihitung sebagai total sama dengan I1 ditambah I2. Faktor daya ditentukan dengan P sama dengan I1 dikurang P2 per I1 ditambah P2. Dari hasil pengukuran ditemukan bahwa faktor daya sangat kecil atau P sama dengan 0,00138 yang menentukan beban dengan sifat induktif atau kapasitas tinggi. Jika salah satu wattmeter menunjukkan nilai negatif, ini menandakan bahwa faktor yang berada di bawah 0,5 beban sangat reaktif. Pengukuran dengan metode wattmeter 2. Pengukuran dengan metode 3 wattmeter. Pada metode 3 wattmeter, daya total dihitung sebagai P total sama dengan 1 ditambah P2 ditambah P3. Tidak ada batasan faktor dalam metode ini, sehingga tetap bisa digunakan untuk sistem dengan tanpa netral. Dari hasil pengukuran, metode ini memberikan hasil daya yang lebih akurat karena setiap fasa diukur secara langsung. Jika daya yang diukur dengan metode 2 wattmeter sangat kecil atau menunjukkan wattmeter negatif, metode 3 wattmeter dapat memberikan hasil yang lebih jelas tentang distribusi daya di dalam sistem. Nah, untuk kesimpulan akhir, metode 2 wattmeter cocok untuk sistem 3 fasa tanpa netral, tetapi kurang akurat jika faktor daya sangat rendah atau mendekati nol. Metode 3 wattmeter lebih akurat untuk semua jenis beban, maka beban tetap seimbang. Ketiga, dari hasil pengukuran, sistem yang diuji memiliki faktor yang sangat kecil, menandakan dominasi daya reaktif dan mungkin disebabkan oleh beban induktif atau kapasitas tinggi. Jika daya yang terukur dengan 2 wattmeter tidak stabil atau sulit dianalisis, menggunakan metode 3 wattmeter dapat mendapatkan data yang lebih akurat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengukuran 3 fasa dengan 2 dan 3 wattmeter. Sini kita kita coba untuk menjalankan atau membuktikan. Nah, di sini dapat 72,5 dan 72,7. Dengan R1 0,5 kilo, R2 0,5 dan sama juga buat R3. Demikianlah hasil pengukuran saya Christian Siombing. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum. Salam kebajikan. Terima kasih.